Pamela sehat? Sehat, puji Tuhan. Kakak? Sehat, Kakak Anggi juga sehat. Wah, senang sekali kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Iya. Gak cuma kita berdua, ada dua orang lagi. Dua orang lagi. Dua pengungsi kita yang Ada selalu siapa? setia. Betul. Ada Abang Anto. Halo Abang Anto. Di samping Kaki ada Bang Evan. Halo Bang. Ada siapa lagi Kak yang perlu disapa? Ada adik-adik. Adik-adik sekolah minggu. Kita tes dulu ya Kak. Adik-adik sekolah minggu udah seger belum atau masih ada yang ngantuk? Oke. Kita tes dulu ya. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa. Fantastis. Amin. Laskar Kristus. Yes. 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 Udah dengeran belum Kak suaranya? Di sebelah sini belum ya. Di sebelah sini tadi udah. Udah. Kencang. Berarti Ayo. belum semua. Oke. Kita ulang ya Kak. Boleh. Oke. Laskar Kristus. Yes. 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 Nah, udah mulai Iya, nambah ya. udah. Oke. Sekarang kita mau supaya lebih semangat lagi. Kita undang adik-adik bangkit berdiri ya Kak. Ayo, Kita kita nyanyi lagu berdiri. dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, karena adik-adik sudah semangat untuk memuji nama Tuhan, kita mau mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita, adik-adik tetap bangkit berdiri ya Kak. Tetap berdiri. Oke, kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Ayo Bang. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya hari. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Ya, kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan kepada kami sampai hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami, keluarga besar sekolah minggu, hingga kami masih boleh memuji nama Tuhan di ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, keadaannya masih dalam pandemi, kami masih ibadah online. Kiranya Tuhan itu tidak mengurangi sukacita kami dalam memuji nama Tuhan. Tuhan yang pimpin kami dalam ibadah ini hingga kami boleh beribadah dengan hikmat. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama anakmu kami berdoa mengucap syukur. Amin. 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 Nah, sudah kita berdoa, udah buka-bukaan, kita tetap mau nyanyi lagi. Nyanyi lagi. Hari ini pokoknya kita memuji nama Tuhan terus ya Kak. Benar. Tiap hari Minggu begitu Kak? Setiap hari Minggu. Karena harinya hari Tuhan. Benar. Tuhan manggil kita untuk memuji nama Tuhan. Iya, melalui nyanyian, melalui perbuatan juga ya Kak. Betul. tentunya. Cocok nih sama lagu kita. Dengar dia panggil nama saya. Oh, oke. Ayo Bang. Ayo Bang. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, jiwa dia panggil
hukum Taurat Tuhan Kak. Tapi adik-adik boleh duduk. Boleh duduk dulu. Hukum Taurat itu ada berapa sih Kak sebenarnya? 9. Hah? Masa? 10 ya Kak? 10 Kak. Ini gara-gara jangan mentang-mentang karena ibadah online jadi lupa. Iya, Harus aduh. tetap hafal. Hukum Jadi yang benar 10 ya Kak? 10. Nah, untuk minggu ini Kita mau mengulang lagi hukum Taurat ke 5, 6, dan ke 7. berarti ada 3 ya Kak untuk minggu ini. Benar Kak? Oke. Pembagiannya Kak Anggi boleh yang kelima ya Kak? Boleh. Kak Nanti Mela nanti yang ke 6. Terus yang ke 7 kita bareng-bareng. Boleh. Oke. Oke. Adik-adik di rumah sambil mengikuti ya. Oke. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan berzina. Nah, itu ada 3. Ini ada 3. Tapi, kalau misalkan mama kita nyuruh belajar, habis itu dibilang, oh nggak mau mama, ntar aja, gimana tuh Kak? Kalau tadi menurut hukum yang kelima? Nggak boleh Nggak Kak. boleh. Kan disuruh menghormati. Nah orang tua pastinya tahu yang terbaik buat anak. adik. Iya. Jadi kalau misalkan dibilangin harus dengar-dengaran ya Kak. Benar. Harus hormati orang tuanya. Iya. Oke. Jadi semuanya harus diikuti nih Kak, ya. Gitu. Betul. Nah, udah baca hukum Taurat, kita Mau nyanyi lagi? nyanyi Kak? lagi, nyanyi terus. Karena kita orang Batak, Kita harus ngerti bahasa Ngerti Batak. bahasa Dan Batak. lagu kali ini adalah judulnya lagu berjudul Holland Dak Dana. Iya. Oke, ayo Bang. Ayo, Bang. Sambil tepuk tangan. Kamelan tahu nggak sih itu artinya apa? Oh, Kamelan tahu. Tahu. Apa Iya. sih Kak arti lagu Holland Dak itu? Jadi meskipun kita anak-anak, itu Tuhan tetap memperbolehkan kita datang ke hadapan Tuhan Oh, oke. untuk memiliki hubungan langsung dengan Tuhan gitu. Jadi walaupun masih kecil kita tetap bisa dipakai sama Tuhan ya. Iya, jadi Oke. mentang-mentang anak kecil nggak bisa dipakai sama Tuhan, nggak bisa Salah. ngobrol sama Tuhan, enggak. Salah. Enggak, Tuhan Yesus itu Pakai anak kecil juga. jadi berkat ya Kak. Benar. Nah, karena Tuhan sudah baik sama anak kecil memperbolehkan mereka jadi berkat, berarti kita harus salah satunya rajin baca Alkitab ya Kak. Iya, karena kalau kita mau dijadikan bagian dari berkat untuk orang banyak, kita harus ngerti firman-Nya Tuhan tuh apa aja sih. Harus kalau kita mau deket sama Tuhan harus tahu dong Tuhan tuh seperti apa. Maunya Tuhan seperti Maunya apa Tuhan lewat seperti apa? Alkitab. Iya. Nah, bener nih. Kebetulan kita mau baca Alkitab. Bener. Kita buka Alkitabnya kita ya adik-adik. Ya, siapa nih yang udah pegang Alkitabnya nih? Aku. Udah ada yang tunjuk tangan Kak. Benar. Oke, episode kita minggu ini diambil dari Matius 7 ayat 21. Perjanjian lama atau baru ya? Ayo, Ayo. ayo, siapa yang bisa? Lama ya Kak? Perjanjian baru Oh dong. baru, aduh Kak Anggi salah terus. Jadi yang benar Kan ada baru ya. lagunya. Oh iya ya, Matius, Markus gitu ya. Iya. Oke, ayo adik-adik kita hitung 1 sampai 5 ya Kak. Sambil buka. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah buka semua. Kita baca bersama-sama, adik-adik ikutin di rumah ya. Dari kitabnya boleh ya Kak? Boleh. Oke, 1, 2. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga.
Oh gitu ya Kak, berarti yang terpenting adalah kita menjalani kehendaknya Tuhan, kemauannya Tuhan. Tadi kan udah disuruh buka Alkitab supaya ngerti nih Tuhan maunya apa. Tapi kalau udah ngerti Tuhan mau apa, dijalan juga. Jalanin, nggak cuma ngertiin ya Kak. Iya, kalau ngertiin doang tapi nggak dijalanin, nggak ada perlakuan konkretnya, bukan beriman namanya. Oke deh, sip. Kita nyanyi lagi. Kali ini lagunya Lingkupiku. Oke, ayo Bang. Ayo Bang. Kamelan tahu nggak kalau epistel tadi itu juga jadi ayat hafalan? Bentar, epistel itu yang mana ya tadi? Yang tadi yang dari Matius Kak. Oh, yang dari Matius 7 ayat 21. Iya. Nah, sekarang kita mau lihat video dari adik-adik yang udah dikirim, yang udah hafal nih sama ayatnya Kak. Oke, silakan. Shalom kakak-kakak sekolah minggu, nama saya Wilda Graciela Samosir. Hari ini saya mau membacakan ayat hafalan bulan Februari. Matius 7 ayat 21. Demikian bunyinya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Terima kasih. Halo, nama saya Eliora Nauliarta Samosir. Hari ini saya akan membacakan ayat hafalan bulan Februari. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu. Nah, saya Daniel Panahatan Simangunsong akan membawakan ayat hafalan yang tertulis dalam kitab Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Terima kasih. Nama saya Namila Raina Manurung.
Saya akan membacakan ayat sekolah minggu. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Amin. Halo semua, nama aku Karolin Manurung, kelas Tanggung. Kali ini aku mau menghafalkan ayat bulanan Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Dadah. Bagus, keren. Padahal ayatnya cukup panjang. Tapi Iya. adik-adik bisa hafal ya kak? Iya, luar biasa memang. Nah, tapi kayaknya masih kurang banyak nih kayak. Iya, kayaknya yang itu lagi. Iya. Jadi kalian gimana tuh kalau adik-adik ada yang mau kirim, dia misalnya belum pernah kirim atau mau kirim lagi? Kalau mau kirim lagi atau baru pertama kali dikirim, itu bisa ke guru-guru sekolah minggunya untuk langsung kirim tuh. Oke. Nah, tapi pertama itu memang harus baca dulu, dihafalin dulu, terus minta mama papanya rekam, baru nanti dikirimkan. Paling lambat itu setiap hari Rabu sebelum jam 7 malam, biar kakak-kakaknya bisa edit dan segala macam ya, adik-adik ya. Adik Kamis pagi masih boleh deh, misalnya adik-adiknya masih sekolah kan udah mulai PTM kali ya kak. Iya. Tapi kalau bisa sih jam 7 hari Rabu hari ya. Rabu ya. Oke, untuk mengingat lagi kak, kita boleh baca sama-sama lagi ya. Oke. Kita mulai dari kitabnya ya kak. 1, 2. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, itu dia. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, sambil menyiapkan hati, kita nyanyikan lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Ayo bang. Ayo bang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baiklah anak-anak kami sekolah minggu,
firman Tuhan menjadi renungan khotbah bagi kita pada hari ini. Pada minggu ini tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing, terhadap semua orang. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, selamat hari Minggu bagi kalian semua. Topik kita sekarang membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalian masih ingat enggak dengan cerita Saul dan Daud? Masih ya? Cerita Saul dan Daud. Daud itu adalah seorang pemuda yang baik hati, rendah hati, takut akan Tuhan. Nah, dia mengalahkan Goliat. Sesudah dia mengalahkan Goliat, lalu Raja Saul mengangkat dia menjadi panglima perang di Israel. Dan dia banyak mengalahkan musuh, lebih banyak dari Saul sendiri. Nah, pada suatu hari Saul memiliki niat jahat dalam hatinya. Ketika Daud sedang asik menghibur raja dengan memainkan musik harpa, tiba-tiba Saul melemparkan tombaknya ke arah Daud, ingin membunuh Daud. Tapi Daud dengan tangkasnya menghindar sampai 2 kali, dan Daud lolos. Kemudian Daud lari. Nah, kemudian Saul mengejar Daud. Dia dikejar. Daud pergi melarikan diri dan bersembunyi di gua-gua, di gunung-gunung. Dia dikejar dengan 3.000 tentara pilihan. Nah, pada suatu hari ketika Saul sudah tiba di satu tempat, di mana tempat persembunyian Daud, Saul pergi ke satu gua. Padahal di gua itu sudah ada Daud dan pasukannya sedang bersembunyi. Lalu anak buah Daud bilang sama Daud, ini kesempatan yang Tuhan kasih sama kamu untuk membunuh Raja Saul sekarang. Lalu diam-diam Daud tidak membunuhnya, tetapi memotong ujung jubah daripada Saul. Sesudah Saul keluar dari gua, kemudian Daud berkata, ya Raja, sebenarnya aku bisa membahayakan dirimu karena aku sudah potong jubahmu. Kalau aku mau juga menghilangkan nyawamu. Lalu pada kesempatan yang lain, Daud juga ketika Saul sedang istirahat dalam rangka pengejaran Daud di kemah, Saul istirahat bersama dengan orang-orang anak buahnya yang ribuan itu. Daud turun dari gunung, lalu kemudian dia pergi mendekat sama Raja Saul. Diambilnya pedangnya, diambilnya tempat minumnya, diambilnya juga tamengnya. Kemudian dia naik lagi ke gunung. Dia bilang sama Daud, sama Saul, Raja, sebenarnya aku juga bisa melakukan hal-hal yang membahayakan jiwamu, tetapi saya tidak melakukannya. Nah, pada saat itulah
Saul menyesal. Dia menyesali perbuatan jahatnya ke Daud. Lalu dia meminta kepada Daud untuk datang kembali pulang ke kerajaan. Nah, itulah kisah Saul dan Daud, di mana Saul seorang raja merencanakan dan sudah berbuat kejahatan kepada Daud, tetapi Daud tidak membalaskannya, namun dia berbuat baik dan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Karena bagi Daud bahwa pembalasan itu adalah milik Tuhan. Jadi ada 2 kali Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi tidak dilakukannya. Justru dengan demikian Daud menyadarkan Raja Saul. Kemudian Saul sadar dan menyesali perbuatannya. Jadi Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi Daud membalas kejahatan Saul dengan kebaikan, supaya Saul bisa sadar dan supaya Saul bisa bertobat. Anak-anak kami sekalian, pada minggu kita hari ini pelajaran kita di 1 Timotius 5 ayat 15 ini, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita, memberikan ajaran kepada kita untuk diperhatikan, memberikan nasihat kepada anak-anak sekolah minggu untuk diperhatikan. Apa itu nasihat Rasul Paulus yang juga adalah merupakan ajaran Kristus yang perlu kita miliki, yang perlu ada di dalam hati setiap anak sekolah minggu, yang perlu dihidupi atau dilakukan oleh semua anak sekolah minggu HKBP Jatinegara? Nah, pelajarannya adalah jangan membalas jahat dengan jahat. Jangan membalas jahat dengan jahat. Kenapa? Karena berbuat jahat itu kan pekerjaan iblis dan juga pekerjaan pengikut-pengikutnya. Nah, itu karena itu pekerjaan iblis. Kalau kita membalas perbuatan jahat teman-teman kita atau orang lain dengan cara berbuat jahat juga, ya berarti kita juga sama juga. Berarti kita juga adalah orang jahat. Orang jahat adalah pengikut iblis dan juga anak iblis. Nah, padahal kalian semua kan pengikut Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak sekolah minggu Jatinegara kan pengikut dan anak-anak Kristus, sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan senangnya berbuat kasih. Anak-anak Tuhan senangnya berbuat baik. Karena kita telah menerima kasih dari Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus berbuat yang baik dan yang berguna. Nah, lalu apa lagi yang mau Tuhan ajarkan, Paulus ajarkan kepada kita lewat firman Tuhan ini? Yang mau Paulus ajarkan lagi untuk kita hidupi dan kita imani, jangan suka membalas dendam. Biarkan Tuhan sendiri yang menyampaikan murkanya kepada orang-orang yang menjahati kita. Jangan suka balas dendam. Biarkan Tuhan sendiri yang menyampaikan murkanya kepada orang-orang yang jahat terhadap kita atau terhadap dirimu. Yang terakhir yang mau Paulus ajarkan kepada kita, maka berusahalah sedapat mungkin untuk hidup damai dengan
semua orang. Berusaha sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang, untuk berbaik yang terbaik, berbuat yang baik kepada semua orang. Nah, jadi mari kita berusaha untuk menjadi orang yang baik sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu anak-anak kami sekalian. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan supaya kami dapat berbuat baik dan tetap berusaha untuk berbuat baik, dan berikan kami kemampuan supaya kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kami membalas kejahatan dengan kebaikan, karena Tuhan Yesus telah menjadi contoh untuk berbuat baik kepada kami. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya itu bisa jadi pegangan kita dalam menjalani hidup ya Kak. Ya, untuk 1 minggu ini harus berpegang pada firman Tuhan yang hari ini kita udah dengarkan. Oke. Nah, Tuhan sudah baik sama kita. Sekarang kita yang memberikan persembahan buat Tuhan. Kita kasih yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik nanti boleh kasih persembahannya ke mama papanya. Benar. Karena adik-adik belum bisa datang ke gereja ya untuk ibadah Kak. Lalu nanti orang tua mau papa yang memberikan ke gereja. Atau bisa dengan transfer ke rekening Gereja bisa dilihat di Warta Jemaat. Nomor rekeningnya ya. Ya. Oke, sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Betapa Hatiku. Ayo Bang. Ya, Bang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama
Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Akhirnya Kita selesai. sudah di ujung ya Kak, sudah selesai. Ya udah selesai. Nah cuma kita harus ingetin lagi bahwa kita harus ketemu lagi minggu depan. Iya, jadi minggu depan kita tetap ibadah lagi. Adik-adik jangan lupa untuk nonton ibadah kita, ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu. Iya. Nah, prokes Kak masih Masih dong, pandemi. karena kita masih di pandemi, adik-adik belum divaksin, Vaksin, pastinya baru masih mulai di ya, rumah. Kak? Iya. Nah, tetap pakai masker, tetap melakukan prokes yang ada. Nanti kita lihat hasilnya ini. Iya. Nah, Oh iya, sekarang oke. kita mengucapkan Berpisah Kak. Iya, aduh, sedih. Jangan sedih karena ketemu lagi minggu depan ya Kak. benar. Sebelum kita berpisah, kita nyanyi satu lagu lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Ayo Bang. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar. Apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain.
Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah, yang keempat enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.